Kalau hari ini kamu merasa duniamu gelap, berat, dan penuh kedengkian yang menyesakkan dada, video ini adalah untuk kamu. Kita sering gak sadar bahwa dengan terus-menerus bersedih, kita sedang menutup pintu-pintu potensi yang seharusnya terbuka lebar. Mari kita belajar bersama. Kenapa kesedihan dan kegundahan itu harus segera diakhiri sebelum berubah menjadi depresi yang mendalam? Karena sejatinya kamu jauh lebih berharga daripada rasa sakit yang sedang kamu rasakan saat ini. Sobat literasi semuanya, selamat datang di konten video aku ini. Ini adalah series Ramadan di 2026 berjudul Ramadan Menghapus Kesedihan. Aku pengen ngajak sobat literasi semuanya untuk kita bisa menikmati kesedihan itu dan juga kita menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah Allah berikan. Karena efek dan dampak dari kesedihan itu gak cuman air mata yang menetes atau hati yang sakit. Jauh lebih daripada itu, banyak sekali kerugian yang kita dapatkan dengan kesedihan yang seharusnya mungkin kita tidak perlu merasakan kesedihan tersebut. Aku bakal bacain buku yang berjudul La Tahzan, karya fenomenal dari Dr. Ait Al-Qarni, yang berjudul Jangan Bersedih Sebab Kesedihan Akan Menguras Potensi dan Energi. Dr. Alexis Carlile, pemenang sebuah Nobel dalam bidang kedokteran, mengatakan para pekerja yang tidak tahu bagaimana menghadapi kesedihan akan mati lebih cepat. Saya tegaskan di sini bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan qada dan takdir Allah. Namun, bisa saja pernyataan Carlile yang di atas tadi diartikan salah satu sebab yang menghancurkan raga adalah depresi, dan ini bisa diterima oleh nalar. Kesedihan dapat menyebabkan abses. Ini adalah pernyataan dari Dr. Joseph F. Montagno, penulis buku The Problem of Nervousness. Dalam buku tersebut, Montagno mengatakan penyebab abses yang Anda derita bukan berasal dari makanan yang Anda konsumsi, tapi karena sesuatu yang memakan dirimu. Sesuai dengan yang ditulis oleh majalah Life, bahwa abses ini menempati urutan ke-10 dalam daftar penyakit yang mematikan. Kita akan membahas beberapa dampak lain dari depresi. Ada beberapa tulisan dari Dr. Edward Bodowski dalam bukunya Live Worrying and Seek Betterment yang diterjemahkan untuk saya. Berikut beberapa judul bab dalam buku tersebut. 1. Apa dampak kesedihan terhadap jantung? 2. Tekanan darah tinggi disebabkan oleh kesedihan. Kesedihan bisa mengakibatkan rematik. Kurangi kesedihanmu demi pencernaanmu. Bagaimana kesedihan bisa mengakibatkan selesma? Rasa sedih dan kelenjar gondok, korban penyakit gula, dan kesedihan. Itu adalah beberapa dampak dari depresi. Jadi, depresi itu berasal dari pikiran kita sendiri. Tapi akibatnya bukan hanya pikiran yang rusak, tapi raga kita, fisik kita juga jadi rusak. Jadi timbul penyakit-penyakit yang akibatnya membunuh diri kita baik secara perlahan maupun secara cepat. Dr. Carl Menninger adalah seorang spesialis penyakit jiwa dari Mayo yang menulis buku berjudul Man Against Himself.
dalam edisi terjemahannya dikatakan, buku Dr. Manninger tidak akan memberikan kaidah-kaidah tentang bagaimana menghindari depresi. Tapi buku tersebut hanya akan memberikan laporan tentang bagaimana kita sendiri bisa menghancurkan tubuh dan otak kita dengan kegelisahan, dengan frustasi, kedengkian, dendam, pemberontakan, dan rasa takut. Ketenangan hati, keteduhan perasaan, kelapangan dada, dan kebahagiaan adalah salah satu manfaat terbesar dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang ada di Quran surat Al-Imran ayat 134. Montaigne, penguasa dan filsuf kota Bordeaux, Prancis, mengatakan, "Saya ingin membantu memecahkan permasalahan kalian dengan tangan saya, bukan dengan hati dan paru-paru saya." Apa aja sih dampak kesedihan, kegundahan, dan kedengkian? Dr. Russell Cecil dari Fakultas Kedokteran Universitas Cornell menyebutkan adanya 4 sebab utama yang membuat goyahnya persendian. Yang pertama, hancurnya rumah tangga. Wow. Yang kedua, bencana yang bersifat materi dan kesedihan. Yang ketiga, kesendirian dan kecemasan. Yang keempat, perasaan terhina dan dendam kesumat. Dr. William Mark Gaugel dalam sebuah pidato ilmiah di depan Persatuan Dokter Gigi Amerika mengatakan, perasaan yang tidak bahagia seperti cemas dan takut sangat mungkin untuk memberikan dampak terhadap distribusi kalsium di dalam tubuh, dan selanjutnya akan mengakibatkan kerusakan pada gigi. Wow, that's mind-blowing, ya nggak sih? Dimana kita nggak pernah tahu, kita pikir tuh, aku pribadi pikir, ya memang otak kita, pikiran kita itu adalah magnet terbesar untuk menimbulkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Tapi ternyata penyakit yang ditimbulkan itu nggak sesederhana itu ya. Bahkan hampir di semua lini. Bisa mengakibatkan sakit jantung, paru-paru, rematik, pencernaan, selesma, kelenjar gondok, penyakit gula, sampai ke persendian. Itu berasal dari pikiran-pikiran hati yang merasakan kesedihan, kegundahan, kedengkian. Makanya itu penyakit hati yang harus kita hilangkan sih mulai dari sekarang ini. Kalau kita mau hidup lebih tenang, kalau kita mau hidup lebih bahagia dan lebih sehat. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ini adalah materi yang cukup aku suka ya. Jadi gak cuman iman kita yang tercharge, tapi kita juga menambah pengetahuan bagaimana kita untuk bisa hidup lebih sehat dan hidup lebih bahagia lagi. Kalau kamu setuju, kamu boleh komen ya. Tulis komentar kamu di kolom komentar, atau mau sharing pengalaman pribadi kamu mengenai hubungan antara penyakit yang sedang kamu alami dengan pikiran yang atau penyakit hati yang kamu rasakan. Itu juga boleh banget supaya banyak orang yang relate dan sadar bahwa oh iya ternyata itu benar terjadi gitu. Karena mungkin selama ini kita juga nggak sadar bahwa mungkin banyak penyakit yang kita alami itu berasal dari pikiran dan hati kita. Aku juga relate banget sih. Jadi kayak aku tuh juga emang nggak jarang merasakan sendirian atau mungkin rasa cemas akan masa depan. Jadi kadang rasa kesedihan, kesepian, dan kesendirian itu bisa mengakibatkan penyakit yang lebih parah. Dan dulu aku bahkan sempat pernah masuk rumah sakit karena kalau aku merefleksi diri, itu akibat dari perasaan sedih dan cemas aku sendiri loh.
ketika aku sudah mengobati perasaan sedih dan cemas aku, sakit yang aku alami tersebut, paru-paru tersebut, ya sudah, kayak sehat-sehat aja, normal-normal aja gitu. Dan mungkin bisa balik lagi, nauzubillah, kalau kita ada pemicunya lagi, yaitu perasaan-perasaan yang kita ciptakan itu sendiri. So, semoga, aku berharap teman-teman sobat literasi semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan hati yang lapang. Dan jangan lupa share video ini ke sebanyak-banyaknya teman-teman kamu semuanya, sahabat, keluarga, yang mungkin mereka juga butuh loh informasi ini, yang mungkin mereka juga bingung, kenapa sih aku terus merasakan sedih, atau kenapa sih aku sering sakit, supaya kita semua dapat pahala jariah dari sini. Oke? Alhamdulillah kita sudah masuk ke akhir video. Jangan lupa support terus channel ini dan tonton video-video sebelumnya juga, karena video sebelumnya itu juga keren banget, kita membahas mengenai bagaimana kita menghapus kesedihan-kesedihan kita. So, I will see you on the next video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.